ini kita akan membahas tentang imunisasi. Apa itu imunisasi dan juga apa poin-poin yang di dalamnya terdapat apa pada imunisasi berikut ini ya. Nah, sebelum saya ingin menjelaskan dan memberi penjelasan terkait dengan imunisasi kepada mahasiswa Ibu semuanya, di sini saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu kita biar pemanasan ya sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas. Nah, kepada mahasiswa Ibu semuanya, siapa yang dapat menjelaskan apa itu imunisasi? Desi, Bu, Ya, mencoba. kepada Desi, Ibu persilakan. Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Iya benar sekali, yaitu memberikan vaksin ya. Nah, pada imunisasi sendiri dia memiliki macam-macam atau jenis-jenis imunisasi. Pada bayi berarti imunisasi yang kita sebut adalah imunisasi dasar lengkap. Ya. Nah, baiklah saya akan menjelaskan terkait dengan pengertiannya dari imunisasi berikut adalah landasan hukum dari imunisasi, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, ini yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian selanjutnya adalah setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi tersebut. Nah, ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Itu ya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Nah, ya. Jadi anak-anak baik itu bayi, balita maupun batita ya wajib memperoleh imunisasi. Tidak hanya kepada anak-anak, sebenarnya pada orang dewasa juga ada memiliki imunisasi. Cuman pada hari ini kita akan membahas khusus hanya kepada bayi dan balita saja. Ya. Dalam imunisasi itu sendiri ada fakta ya. Nah, fakta ini yang saya maksudkan adalah kasus-kasus yang telah terjadi di dunia dan di Indonesia sendiri ya. Dari dunia ya, badan penelitian di berbagai negara membuktikan bahwa dengan meningkatkan cakupan imunisasi, maka penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi berkurang secara bermakna. Nah, yang dimaksud adalah berkurang secara bermakna di sini adalah memiliki pengaruh yang sangat signifikan ya terhadap diberikannya imunisasi kepada anak. Oleh karena itu, saat ini program imunisasi dilakukan terus-menerus di banyak negara. Semua negara berusaha meningkatkan cakupan agar lebih dari 90%. Nah, jadi imunisasi pada setiap negara itu gentar diberikannya kepada anak agar dapat terhindarnya dari penyakit-penyakit yang dapat disebabkan ya oleh faktor lingkungan ya gitu. Nah, kemudian di Indonesia juga terjadi wabah polio 2005 hingga 2006 karena banyak bayi yang tidak diimunisasi polio. Maka menyebabkan 385 anak lumpuh permanen. Setelah digencarkan imunisasi polio, sampai saat ini tidak ada lagi kasus polio baru. Nah, jadi di Indonesia sendiri pun pernah ya terjadi wabah ataupun wabah penyakit yang disebabkan karena anak-anak kurang mendapatkan imunisasi. Ya, mohon maaf hari ini agak sedikit sendu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan definisi imunisasi yaitu berasal dari kata imun. Nah, ya coba diperhatikan ya mahasiswa Ibu semuanya. Ya, imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Nah, anak diimunisasi berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu.
Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit, tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Seperti itu ya. Jadi ada banyak bermacam-macam penyakit yang dapat menyerang sistem imun anak. Nah, maka oleh dari itulah maka anak dibantu dengan diberikannya imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan ya ataupun terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan saja. Gitu. Jadi di sini dapat dipahami bahwa imunisasi ini adalah salah satu jembatan untuk memperoleh atau memperkuat sistem imun seseorang ya, ataupun dapat bertahan dari serangan penyakit yang dia terpajan ataupun terpapar dari lingkungan luar gitu. Jadi jika seseorang ini sudah diberikan imunisasi, maka tidak dapat menimbulkan masalah yang besar. Ya, apabila mungkin akan terkena, tetapi hanya sebatas sakit ringan saja. Gitu. Yang awal misalnya jika kondisi ini adalah tidak diimunisasi, maka dia akan mengalami sakit berkepanjangan. Contoh misal ya. Nah, jika yang individu yang diberikan imunisasi, maka dia hanya akan menjadi suatu penyakit yang ringan saja yang dialami dan akan mengalami proses penyembuhan dengan cepat. Seperti itu yang dimaksud dari sini ya. Nah, di dalam imunisasi sendiri kita akan memberikan akan diberikannya vaksin. Nah, ya, jadi vaksin itu adalah obat yang akan kita berikan pada anak pada saat imunisasi. Nah, pengertian vaksin di sini adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan. Nah, ya. Kemudian masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid. Protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Nah, ya, jadi vaksin ini adalah salah satu antigen ya, yang yang sudah mati ataupun yang masih hidup tetapi dilemahkan gitu, yang mampu memberikan sistem kekebalan pada tubuh seseorang. Nah, di dalam vaksin sendiri ada 2 jenis vaksin ya, yang berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu, yaitu vaksin yang sensitif terhadap beku dan sensitif terhadap panas. Nah, di dalam vaksin, pada penggolongan vaksin ini kita dapat membedakan ya antara vaksin yang di dalam suhu dingin dan juga yang terdapat di dalam suhu panas, karena vaksin ini adalah bersifat sensitif. Seperti itu ya. Dia tidak boleh langsung terpapar dengan sinar matahari. Nah, jika dia terdapat di dalam suhu ruang, harus dalam suhu ruang yang berapa derajat sehingga vaksin tersebut masih bisa dipakai. Seperti itu. Nah, ini adalah skema ya penggolongan vaksin ya kepada mahasiswa semuanya, tolong diperhatikan bahwa vaksin yang sensitif terhadap beku ya itu adalah vaksin DT, TT dan TD, hepatitis B dan vaksin DPT, HB atau HIV. Nah, sedangkan pada vaksin yang sensitif terhadap panas adalah vaksin campak, polio dan BCG. Nah, jadi vaksin-vaksin ini dia digolongkan kemudian dipisahkan sesuai dengan vaksin-vaksin yang berdasarkan dengan suhunya masing-masing. Jadi tidak dapat dicampur. Ya, tidak dapat digabungkan karena ada vaksin-vaksin yang memiliki sensitivitasnya masing-masing ya, seperti vaksin TT, vaksin HB, vaksin DPT. Nah, itu adalah vaksin yang harus
disimpan dalam suhu beku, ya. Nah, sedangkan dalam vaksin campak, polio, dan BCG itu harus disimpan dalam suhu ruang. Nah, pada pemberian imunisasi, nah kita juga mengetahui bahwa tujuan dari imunisasi adalah meningkatkan sistem imun kekebalan seseorang, ya, khususnya pada anak, pada bayi dan anak. Nah, pada sistem imun seseorang itu dapat dibantu dengan kita berikannya imunisasi agar dia dapat beradaptasi ataupun menyesuaikan kondisi tubuhnya atau sistem imunnya itu dengan lingkungan yang baru. Nah, sehingga apabila terdapat lingkungan yang kurang ataupun yang sedang terjadinya wabah, nah dia langsung sistem imun di dalam tubuh dia yang akan menyesuaikan dengan lingkungan tersebut. Nah, jika terpapar akan menjadi suatu penyakit yang ringan saja, ya, tidak menimbulkan masalah besar pada kondisi tubuhnya. Ya, itu penyebabnya kenapa? Ya karena itu, karena telah diberikannya imunisasi. Nah, pada sistem imun seseorang itu yang disebut adalah sistem kekebalan. Nah, kan? Jadi dari sistem kekebalan sendiri adalah suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Antigen dapat berupa virus atau bakteri yang hidup atau yang sudah dinonaktifkan. Kemudian jenis kekebalan terbagi menjadi kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, jadi tidak hanya kepada penggolongan vaksin saja, ya, di sistem kekebalan di sini sendiri yang ada di dalam tubuh kita, tubuh manusia, itu ada juga terbagi kepada dua, yaitu sistem kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, sistem kekebalan ini sebenarnya pada dasarnya sudah ada dimiliki oleh setiap manusia sejak dia dari dalam kandungan hingga dia lahir. Nah, kekebalan ini yang didapati oleh manusia pada dasarnya itu sudah ada, ya. Jadi dia bersifat alamiah, masih bersifat alamiah. Nah, cuma dari perkembangan waktu, dari berdasarkan waktu ke waktu, seorang manusia itu mengadaptasikan atau mengkondisikan tubuhnya ataupun kesehatannya atau imunnya itu dia kondisikan, dia mengikuti perkembangan zaman, perkembangan waktu berdasarkan daya hidup ataupun kehidupan yang dia alami, seperti itu, ya. Nah, maka oleh dari itu diberikannya sistem kekebalan bantuan dari luar, ya, yang diberikan melalui imunisasi. Nah, imunisasi ini sendiri adalah suatu program pemerintah untuk menghindari ataupun mengurangi terjadinya morbiditas pada manusia, ya, yaitu terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh wabah-wabah, ya, khususnya itu pada anak. Nah, makanya diberikannya imunisasi. Nah, imunisasi itu adalah bantuan sistem kekebalan yang didapat oleh seseorang itu dari faktor luar. Nah, oke. Kemudian, nah di sini kalian dapat melihat bahwa adanya kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, dari kekebalan aktif sendiri adalah perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup. Nah, ya, jadi di sini coba dipahami dulu bahwa sistem kekebalan aktif ini adalah perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup. Nah, di sini adanya aktif alamiah dan aktif buatan. Nah, dalam aktif alamiah didapatkan ketika seseorang menderita suatu penyakit. Nah, ya, jadi ketika seseorang itu terpapar dengan suatu penyakit yang dia peroleh, maka sistem imun
yang bersifat alamiah ini, yang berada di dalam tubuhnya itu akan mulai bangkit, akan mulai menyesuaikan apakah mampu atau tidak. Terkadang ada manusia yang mampu ya, tanpa diberikan bantuan dari luar. Nah, tapi bagi manusia ataupun bagi individu, bagi anak yang tidak mampu, maka penyakit ini akan menyerang sistem imunnya. Nah, gitu. Sedangkan ada aktif buatan. Nah, aktif buatan ini adalah sistem kekebalan yang diperoleh atau yang didapatkan dari pemberian vaksinasi. Nah, jadi pemberian vaksinasi ini contohnya seperti imunisasi. Nah, imunisasi itu adalah memberikan vaksin kepada anak, ya, maupun bayi pada anak maupun balita. Nah, pada kekebalan pasif, nah di sini kan ada kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri. Nah, jadi kekebalan bisa dibedakan ya antara kekebalan aktif sama kekebalan pasif. Nah, kekebalan aktif adalah perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup. Dalam arti berarti kekebalan itu telah diperoleh dan telah ada di dalam tubuh itu sendiri. Sedangkan kekebalan pasif adalah kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri. Nah, jadi dalam kekebalan pasif ini ada pasif alamiah dan ada juga kekebalan pasif buatan. Ya, yang disebut dengan pasif alamiah sendiri adalah kekebalan yang didapat dari ibu melalui plasenta saat masih berada dalam kandungan. Nah, kemudian kekebalan yang diperoleh dengan pemberian air susu pertama, kolostrum. Nah, siapa yang sudah pernah masih ingat tidak dengan penjelasan ibu terkait dengan ASI eksklusif, ya dari kandungan kolostrum, dari kandungan air susu ibu sendiri itu adanya kolostrum. Jadi di dalam kolostrum itu memiliki sistem imun yang diperoleh ya, dari ibu untuk bayi, ya. Nah, kemudian ada kekebalan pasif buatan ya, diperoleh dengan cara menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain sebagai serum. Contoh pemberian serum anti bisa ular kepada orang yang dipatui ular berbisa. Nah, itu adalah contoh ya dari penjelasan kekebalan pasif buatan. Nah, ya, sampai di sini ada tidak pertanyaan yang ingin ditanyakan yang masih bingung? Sebelum kita lanjut, sudah paham ya? Baik, jadi dari penjelasan kekebalan aktif dan kekebalan pasif ya dapat diketahui, Bu rasa sudah sangat jelas ya. Nah, sebelum kita lanjut, maka dari itu kita istirahat sebentar ya dengan iklan berikut ini kepada mahasiswa selalu tetap on dan tetap standby di depan ya. Universitas Ubudiya Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB On TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiya Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat,
Mutia Paradiba STR MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. Faradila Safitri SST MKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Nuzulul Rahmi SST MKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan. Ulfa Husnadira SST MKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak. Sahbainur Rezeki SST MKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi. Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit. Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data. Mahendra Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1. Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web. Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce. Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming. Raudatun Nuzul ZA SST MKes dengan mata kuliah Askap Neonatus. Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB On TV channel 57 UHF. Setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Kita lanjut kembali ya dengan penjelasan terkait imunisasi. Nah, barusan Ibu sudah menjelaskan ya pengertian dari kekebalan aktif dan kekebalan pasif dalam sistem kekebalan tubuh seseorang. Nah, tidak hanya sistem kekebalan ini didapat oleh bayi dan anak saja, kepada sistem kekebalan ini ada di dalam tubuh seseorang itu hingga seumur hidup, hingga sampai dia masih bernafas. Nah, ya. Selanjutnya adanya sasaran imunisasi. Dalam imunisasi ini ada juga dia memiliki sasaran, tepatnya kepada bayi, anak, balita, pada bayi, balita, anak, dan usia dewasa ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas sasaran imunisasi kita itu kepada bayi. Nah, pada bayi di sini dapat kalian lihat bahwa jenis imunisasi dasar ya, imunisasi dasar lengkap akan kita peroleh akan wajib ya, bukan akan ya, tapi wajib bayi peroleh itu secara lengkap. Nah, inilah jenis-jenis imunisasinya. Nah, ya. Jadi sebagai seorang bidan, jadi Anda semua, mahasiswa-mahasiswa Ibu semua, sebagai seorang calon bidan khususnya ya, jadi wajib mengetahui ada merupakan sasaran dalam imunisasi. Jadi yang menjadi sasaran dalam pelayanan imunisasi rutin adalah sebagai berikut ini ya, yaitu jenis imunisasi adanya hepatitis B, kemudian BCG, polio, DPT, HB/HIV, dan campak. Nah, pada imunisasi hepatitis B ini sendiri itu usia pemberiannya itu pada usia bayi 0 sampai 7 hari. Nah, jadi jumlah pemberiannya itu hanya sekali saja ya, tidak ada interval. Nah, interval itu adalah jaraknya waktu. Kemudian kepada imunisasi BCG sendiri itu diberikan pada bayi berusia 1 bulan. Nah, jumlah pemberiannya hanya 1 kali saja, sama seperti hepatitis B, tidak ada interval minimal, gitu ya. Nah, kemudian jadi hepatitis B sama BCG ini bisa diberikan secara berurut, dalam arti misalnya pada minggu pertama diberikan hepatitis B, dan jika BCG bisa diberikan pada minggu kedua, seperti itu ya. Kemudian kepada jenis imunisasi polio ya, itu diberikan pada bayi berusia 1, 2, 3 sampai 4 bulan. Nah, ya jumlah pemberiannya itu ada 4 kali ya, dalam interval minimal 4 minggu. Jadi pada polio pertama
Ya, itu jika ingin diberikan polio kedua itu harus ada interval waktu ataupun jarak waktunya itu selama 4 minggu. Baru bisa diberikan polio yang kedua. Seperti itu. Paham ya di sini? Nah, kepada selanjutnya adanya DPT HB HIB. Nah, itu diberikan pada bayi berusia 2, 3 sampai 4 bulan. Nah, itu diberikan 3 kali. Ya, interval waktunya sama seperti polio 1, 2 dan 3 dan 4 ya. Selama 4 minggu. Jika ingin kita memberikan DPT yang pertama itu ada usia bayi 2 bulan. Nah, jarak intervalnya itu ke DPT yang kedua adalah selama 4 minggu. Kemudian kepada vaksin campak. Campak ini hanya diberikan sekali pada bayi ataupun pada anak yang berusia 9 bulan. Nah, ya, jadi dia tidak ada interval. Nah, bisa ini diberikan campak ini pada usia sampai, kalau misalnya Bu, si anak ini udah usia 12 bulan Bu, boleh? Boleh. Tidak masalah, yang penting yang kita ketahui bahwa pada usia anak, pada usia bayi, wajib memiliki imunisasi dasar lengkap atau imunisasi rutin. Nah, jadi imunisasi ini adalah hepatitis B, BCG, polio, DPT, serta campak ini adalah imunisasi dasar yang wajib diperoleh oleh setiap anak. Nah, kemudian selanjutnya adanya jenis imunisasi, ya. Jenis imunisasi pada anak balita. Yang tadi Ibu jelaskan kalau ini adalah kepada yang ini kepada bayi dan yang tadi ya. Sebentar ya. Nah, mohon maaf ada kesalahan sedikit. Di sini adanya. Nah, pada imunisasi ini ya, ini adalah imunisasi yang diperoleh kepada anak balita, ya. Yaitu adanya DPT, HBH, jenis imunisasi DPT yaitu diberikan pada balita usia 18 bulan. Kalau usia 18 bulan berarti usia 1 tahun berapa? Kalau usia 18 bulan. 1 tahun 6 bulan. 6 bulan, Bu. 18 bulan berapa? Usia berapa? 1 tahun 6 bulan. Satu tahun 6 bulan, Bu. Iya, benar Desi ya, benar Desi. Yaitu kalau usia 18 bulan adalah usia bayi atau usia balita 1 tahun 6 bulan. Nah, ini diberikan vaksin DPT. Nah, jumlah pemberiannya itu cukup 1 kali saja. Nah, kemudian adanya campak. Campak ini pada usia 24 bulan atau 2 tahun. Nah, ya, jadi jumlah pemberiannya itu cuma 1 kali juga, ya, sama seperti pada vaksin DPT. Nah, selanjutnya pada anak sekolah dasar, nah yang tadi sudah saya jelaskan pada bayi, yaitu adanya imunisasi dasar lengkap ya, atau imunisasi rutin, kemudian pada balita, dan juga kepada anak sekolah dasar. Nah, pada anak sekolah dasar, sasarannya kepada kelas 1 SD, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kelas 1 itu jenis pemberian imunisasinya adanya campak ya setiap bulan Agustus. Nah, kemudian ada juga campak, sedangkan DT ya difteri, tetanus itu diberikan setiap pada bulan November. Adanya jika pada kelas 2 dan kelas 3 itu tetanus. Nah, itu diberikan pada setiap bulan Desember. Nah, jadi ada bulan imunisasi anak sekolah biasanya ya disebut dengan program bulan imunisasi anak sekolah. Nah,
Kemudian, nah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang dimaksud dengan PD3I ini adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sendiri ya. Jadi tolong disimak adanya penyakit difteri. Nah, pada penyakit difteri ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Nah, itu penularannya itu bisa melalui kontak fisik dan pernafasan. Ya, gejalanya itu seperti radang tenggorokan. Nah, gejala yang akan terjadi pada penyakit difteri ini ya, jika terjadi pada anak yaitu radang tenggorokan, hilang nafsu makan, demam ringan ya dalam 2 sampai 3 hari, kemudian akan timbul selaput putih kebiru-biruan pada tenggorokan dan tonsil. Nah, jadi komplikasinya jika si anak telah mengalami ataupun terpapar penyakit difteri ini, yaitu seperti gangguan pernafasan yang dapat berakibat ke kematian. Jadi tidak dapat jangan disepelekan ya kalau penyakit ini sudah menyerang si bayi ataupun si anak. Kemudian adanya penyakit pertusis. Penyakit pertusis ini adalah penyakit yang pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis. Nah, melalui percikan ludah. Nah, dia penularannya adalah melalui percikan ludah dan dari batuk atau bersin. Nah, sama halnya dengan penularan yang pada penyakit difteri, yaitu melalui kontak fisik dan pernafasan. Gitu. Nah, gejalanya bisa seperti pada penyakit pertusis ini, yaitu pilek, mata merah, bersin, demam, batuk ringan yang lama-kelamaan menjadi parah dan menimbulkan batuk yang cepat dan keras. Jadi komplikasinya jika si anak telah terpapar dengan penyakit pertusis ini, yaitu dapat menyebabkan kematian, sehingga dia tidak dapat bernafas. Nah, itu akan menyerang saluran pernafasan, akan mengakibatkan pneumonia. Jadinya pneumonia itu tidak dapat bernafas ya secara normal. Nah, selanjutnya adanya penyakit tetanus. Nah, pada penyakit tetanus ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan neurotoksin ya, toksin itu racun ya. Jadi penularannya dapat melalui kotoran yang masuk ke dalam luka yang dalam. Jadi sehingga jika si anak itu mengalami luka, jika lukanya tidak baik diatasi ataupun ditangani secara baik, secara higienis dan steril, maka luka tersebut akan mengakibatkan infeksi. Nah, infeksi itu lama-kelamaan dapat menyebabkan tetanus. Nah, maka diberikannya vaksin agar dapat infeksi ataupun bakteri yang dapat menyebabkan infeksi tetanus tersebut tidak dapat meluas ataupun tidak dapat menyebabkan hal yang berbahaya. Nah, gejala awalnya jika si anak tersebut ya, jika luka tersebut mulai meradang, maka gejala awalnya yang terjadi pada si anak adalah kaku otot pada rahang, disertai kaku pada leher, kesulitan menelan, kaku otot perut dan berkeringat sehingga sampai demam. Nah, ya, jadi pada bayi terdapat gejala berhenti menyusui. Nah, jadi dia tidak sanggup menyusui antara 3 sampai dengan 28 hari setelah lahir. Jika si bayi telah terpapar dengan infeksi tetanus tersebut. Kemudian gejala berikutnya ya kejang-kejang yang hebat dan tubuh akan menjadi kaku. Selanjutnya, nah komplikasi yang akan terjadi pada tetanus ini yaitu patah tulang akibat kejang, ya kan? Karena kejang yang dirasakan itu akan kejangnya akut. Ya, bukan kejang biasa, tapi kejang akut, kemudian pneumonia, tidak dapat bernafas, dan kemudian infeksi lain yang dapat menimbulkan kematian. Ya, jadi tidak dapat kita sepelekan penyakit ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis ataupun TBC, ya, yang biasa kita dengar adalah TBC. Nah, TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa ya, disebut juga dengan batuk darah. Ya, dia penularannya melalui pernafasan ya, sama seperti penyakit difteri. Nah, melalui pernafasan lewat bersin atau
batuk, ya, sama dengan difteri dan pertusis. Nah, gejala awal yang disebabkan oleh TBC ini yaitu lemah badan terasa lemah, kemudian penurunan berat badan yang drastis, kemudian terjadinya demam dan juga keluar keringat pada malam hari. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya akan terasa batuk terus-menerus sehingga membuat dada akan terasa nyeri dan mengeluarkan batuk darah. Nah, ya. Selanjutnya pada komplikasi yang terjadi pada TBC ini adalah kelemahan dan kematian. Jadi kan sehingga orang yang terserang dengan penyakit TBC ini gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu akan dialaminya secara terus-menerus sehingga dia dapat menyebabkan kelemahan fisiknya. Kemudian jika lemah fisiknya, nafsu makan menurun, semuanya akan terasa tidak bersemangat sehingga dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati, ya. Yang terakhir, yang kelima, bukan terakhir ya, maaf. Ya, yang kelima adanya campak. Nah, campak ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Myxovirus Feridae measles. Nah, ya jadi dia penularannya itu melalui udara, ya seperti percikan ludah ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang kebetulan lawan bicara tersebut mengidap campak. Nah, jadi dari bersin atau batuk penderita. Nah, gejala awal yang dirasakan pada penderita campak ini adalah demam ya, seperti bercak kemerahan, kemudian batuk, pilek, konjungtivitis. Konjungtivitis itu adalah mata merah dan koplik spot. Ya, jadi matanya tetap merah dan juga muncul bercak-bercak kemerahan di seluruh tubuh. Selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh dan tangan serta kaki. Nah, jadi komplikasi yang disebabkan oleh campak ini seperti diare yang hebat, kemudian peradangan pada telinga, dan infeksi saluran pernafasan. Jadi jika tidak ditangani secara baik dan diatasi secara baik, maka dapat juga menyebabkan kematian. Tapi jarang ya, biasanya kalau sudah mengatasi campak ini tinggal kita berikan vaksin campak saja dan pengobatan terapi tambahan yang lain, mungkin insya Allah akan sembuh. Nah, selanjutnya ada poliomyelitis. Poliomyelitis ini adalah penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus polio tipe 1, 2, dan 3. Nah, secara klinis menyerang anak di bawah umur 15 tahun dan menderita lumpuh layu akut. Jadi penularannya itu melalui kotoran manusia yang terkontaminasi, ya. Jadi berbeda dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya yang terpapar ataupun penularannya itu yang disebabkan oleh kontak fisik, bersin, batuk. Nah, sedangkan pada poliomyelitis ini melalui kotoran manusia yang terkontaminasi. Nah, gejala yang timbul pada penderita poliomyelitis merupakan seperti demam yang terus-menerus, kemudian nyeri otot, dan kelumpuhan terjadi pada minggu pertama. Nah, jadi kalau sudah pada poliomyelitis ini adalah salah satu wabah yang pernah menyerang negara Indonesia sendiri ya, yang saya sudah sebutkan di fakta sebelumnya. Nah, komplikasinya bisa menyebabkan kematian jika otot pernafasan terinfeksi dengan jika tidak segera ditangani. Seperti itu. Dapat dipahami ya semuanya. Nah, selanjutnya adanya hepatitis. Nah, ya. Jadi penyakit hepatitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati, atau disebut dengan penyakit kuning. Nah, penularan pada penyakit hepatitis ini secara horizontal adalah dari darah, ya, kemudian suntikan yang tidak aman, kemudian transfusi ya dari darah seperti kita melakukan transfusi darah tersebut ya, dan juga melalui hubungan seksual dan juga penularan secara vertikal yaitu dari ibu ke bayi pada selama proses persalinan. Nah, gejala yang timbul pada penyakit atau pada penderita hepatitis adalah merasa lemah, adanya gangguan perut, kemudian adanya gejala lain seperti flu, ya, bersin-bersin, kemudian ketika kita membuang
buang air kecil, maka urin yang kita buang itu berwarna kuning. Nah, kemudian kotoran menjadi pucat sehingga warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit. Nah, jadi pada penderita penyakit kuning ini, kita dapat mengetahui ada gejala-gejala ataupun tanda jika seseorang menderita penyakit kuning, yaitu ya kurang nafsu makan ya, kemudian badannya lemas, dia demam, dan juga ketika kita lihat ruas-ruas kukunya itu berwarna kuning, matanya berwarna kuning, dan kulitnya juga berwarna kuning. Itu dapat kita lihat jika seseorang itu telah menderita hepatitis. Nah, ya karena hepatitis ini adalah bakteri yang menyerang organ hati. Ya, jadi sehingga racun-racun yang di dalam hati tersebut akan menyebar keluar tubuh. Oke, nah jika komplikasi terjadi pada penderita hepatitis ini bisa menjadi kronis yang menimbulkan pengerasan hati ya, atau yang disebut dengan sikrosis hepatitis atau kanker hati dan dapat menimbulkan kematian. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adanya Haemophilus influenza tipe B, yaitu HIB ya, pada imunisasi dasar pada bayi ataupun imunisasi rutin pada bayi, kita akan memberikan vaksin DPT, HB dan HIB. Nah, definisi dari penyebab Haemophilus influenza tipe B ini adalah salah satu bakteri yang dapat menyebabkan infeksi di beberapa organ seperti meningitis, epiglottitis, pneumonia, artritis, dan selulitis. Banyak menyerang anak di bawah usia 5 tahun, terutama pada usia 6 bulan hingga 1 tahun. Penularannya itu seperti droplet melalui nasofaring ya. Jadi terpapar ataupun kenanya cairan pada saat pada pernafasan ataupun bisa dibilang terpapar menyerang saluran pernafasan. Nah, ya. Jadi gejalanya akan timbul seperti demam ya, kaku, kemudian kehilangan kesadaran. Nah, dan juga pada paru-paru dapat menyebabkan pneumonia. Ya, demam, sesak, retraksi, otot pernafasan, terkadang menimbulkan gejala sisa berupa kerusakan alat pendengaran. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mendengar ya, pada bayi tidak bisa mendengar. Nah, jika sudah terserang ataupun terkena HIB ini. Selanjutnya adanya HPV ya, yaitu Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus merupakan virus yang menyerang kulit dan membran mukosa manusia dan hewan. Nah, kemudian penularannya bisa melalui kulit ke kulit ya. Jadi HPV menular sangat mudah jika kita menyentuh seseorang, yaitu berarti melalui kontak fisik ya. Jika kita menyentuh seseorang yang menderita HPV, maka akan dengan sangat mudah seseorang yang disentuh tadi itu akan tertular juga. Ya, jadi sangat diwaspada ya. Dan juga gejalanya dapat menyebabkan kutil, sedangkan lainnya dapat menyebabkan infeksi yang menimbulkan munculnya lesi, ya, ataupun luka. Kemudian CA cervix juga disebabkan oleh virus HPV melalui hubungan seks. Jadi jika pada anak seperti tadi ya gejala-gejalanya ya, maka akan menimbulkan kutil. Nah, cuman HPV ini tidak diderita oleh anak, kebanyakan diderita oleh kaum dewasa. Nah, selanjutnya kepada hepatitis A, ya, suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi disebarkan oleh penularannya dapat melalui kotoran ya, biasanya melalui makanan gitu ya. Jadi kalau misalnya makanan-makanan yang tidak sehat, yang tidak ditutup yang tidak biasa ditutup, maka makanan tersebut akan dihinggapi oleh binatang-binatang lalat ataupun serangga, yang kemudian serangga itu mungkin telah membawa bakteri hepatitis tersebut dan hinggap di makanan yang akan kita makan. Nah, itu akan dengan mudah sekali kita terpapar.
Ya, jadi gejalanya dapat disertai dengan adanya kelelahan, mual dan muntah, nyeri perut, kemudian kehilangan nafsu makan, demam, serta juga nyeri otot dan sebagainya. Ya, jadi sangat penting bagi kita itu hidup secara sehat. Ya, setiap apa yang akan kita konsumsi dan akan kita makan itu wajib kita mengetahui unsur dasar dulu apa makanan tersebut sehat atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya adanya jenis imunisasi, ya. Nah, sebelum kita masuk kepada jenis imunisasi, Ibu akan bertanya ya yaitu pada sesi tanya jawab. Nah, dari teori-teori ataupun dari penjelasan yang telah Ibu tanyakan ataupun yang telah Ibu jelaskan. Nah, ya, baiklah, mungkin Ibu akan memberikan 2 pertanyaan saja, memberikan waktu kepada kalian untuk bertanya, hanya untuk 2 pertanyaan saja, mungkin dapat ditanyakan tentang materi, tentang yang pembahasan yang tidak paham ataupun yang kurang jelas. Baik, ada yang mau bertanya? Ibu. Kepada siapa yang mau bertanya? Ibu. Ya, Ibu. kepada Etari mungkin bisa memberikan pertanyaan. Ada yang tidak paham? Ayo. Ibu, Etari ingin bertanya, vaksin itu berapa lama bisa bertahan di dalam tubuh anak setelah imunisasi? Ibu, Coba Etari diulang kembali ya pertanyaannya. vaksin itu berapa lama bisa bertahan di dalam tubuh anak setelah imunisasi? Oke, nah pertanyaan Etari yaitu vaksin ya. Vaksin yang diberikan kepada anak akan bertahan berapa lama jika telah disuntikkan kepada tubuh anak, begitu ya? Iya, Bu. Ya, nah, tergantung dari vaksin yang akan kita berikan. Nah, di sini tolong dipahami juga bahwa imunisasi dasar lengkap yaitu di sini ya. Nah, ini adalah imunisasi dasar lengkap yang wajib ataupun yang disebut dengan imunisasi rutin yang harus diperoleh ataupun yang harus didapatkan oleh bayi. Nah, ini adalah jenis imunisasi dasar yang wajib bayi peroleh. Nah, ya. Hepatitis B itu diberikan pada bayi berusia 0 sampai 7 hari, tidak memiliki interval minimal. Itu ya. Jadi harus dilakukan pada secara berkesinambungan. Jika pada bayi baru lahir itu diberikannya jenis vaksin hepatitis B selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu hanya diberikan satu kali saja. Misalnya diberikan pada hari berapa gitu kan, tetapi dalam usia dia 1 minggu. Sudah. Setelah dalam usia 1 minggu, itu pada si bayi tersebut sudah berusia 1 bulan, maka kita berikan dialah vaksin BCG. Nah, sudah ya, paham ya di sini ya, sampai di sini paham ya, Tari ya. Nah, setelah vaksin BCG kita berikan pada usia bayi 1 bulan, nah itu akan kita disertai dengan pemberian vaksin polio. Ya, disertai dengan pemberian vaksin polio. Pemberian vaksin polio, interval waktunya 4 minggu. Jadi kalau 4 minggu 1 bulan ya selangnya kan. Iya. Ya kan? Nah, jadi jika pada usia 1 bulan itu bayi telah diberikan BCG, kemudian diberikan polio, 4 minggu kemudian pada usia bayi 2 bulan itu akan diberikannya
vaksin DPT, kemudian polio 2. Kemudian ada interval waktu 4 minggu lagi, berarti tunggu 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan lagi diberikannya polio 3, sampai polio keempat nanti pada usia bayi 4 bulan. Nah, setelah bayi memiliki semua ataupun setelah bayi mendapati semua imunisasi tersebut, imunisasi dasar tersebut, maka dia akan bertahan seumur hidup di dalam tubuhnya. Tidak perlu lagi diberikan imunisasi ulang kembali. Nah, kecuali jika, nah di antara penjelasan Ibu tadi kan ada nih pada anak balita, pada sekolah dasar. Nah, ini adalah imunisasi tambahan ataupun imunisasi lanjutan yang diperoleh oleh si anak. Tetapi pada usia bayi itu bayi memiliki imunisasi rutin ataupun wajib yang dia dapat. Nah, yaitu imunisasi seperti 5 imunisasi ini. 5 imunisasi ini merupakan imunisasi dasar. Nah, jadi kalau misalnya bayi sudah mendapati imunisasi ini, itu akan bertahan seumur hidup. Seperti itu. Ya? Gimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Yang lain ada yang mau bertanya? Desi mungkin atau Dara? Rewi, Bu. Siapa? Dewi? Rewi, Bu. Leni atau Dewi? Rewi, Bu. Oke, Rewi. Iya, kepada Rewi, Ibu persilakan. Saya ingin menanyakan, Bu, apa keuntungan dan kerugian dari imunisasi yang diberikan pada bayi? Bu. Oke. Sudah ya? Ya, Bu. Sudah ya, Rewi? Pertanyaannya adalah keuntungan dan kerugian dari pemberian imunisasi ini ya. Nah, Ibu jelaskan secara singkat saja ya bahwa adanya keuntungan dan pemberian ya, dari imunisasi ini. Mungkin kalau kita lihat bahwa efek sampingnya ya. Nah, kalau keuntungan sendiri Ibu sudah jelaskan dari awal sampai sasaran dari imunisasi sampai dari pencegahan penyakit yang yang ada. Nah, jika efek sampingnya yang mungkin pada imunisasi dasar sendiri akan terjadinya timbul merah ataupun bengkak pada daerah suntikan seperti itu. Nah, jika pada imunisasi dasar ya, ini yang cukup yang bisa kalian pahami adalah pada imunisasi dasar. Nah, imunisasi dasar ini itu diberikan untuk bayi. Nah, ya kan? Nah, efek samping yang timbul adalah daerah yang telah diberikan suntikan vaksin tadi mungkin akan bengkak ataupun akan terjadinya kemerah-merahan. Nah, penanganannya itu hanya cukup dikompres saja atau kan diberikan obat paracetamol ya, dapat meringankan nyeri. Nah, kemudian nanti daerah setelah itu akan terjadinya penyembuhan secara perlahan, ya kan? Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, terus pada daerah bengkak ataupun daerah nyeri akibat suntikan diberikan vaksin itu mungkin akan timbulnya demam pada bayi, ya kan? Jadi demam yang dapat timbul itu tidak bermasalah ataupun tidak membuat kondisi bayi itu menurun. Ya, nah pada bayi yang menyebabkan demam mungkin solusinya adalah penanganannya dapat diberikan ASI ataupun disusui secara terus-menerus karena dengan cara menyusui bayi secara terus-menerus itu dapat meringankan demam yang diderita bayi saat diberikannya vaksin, gitu ya. Jadi selanjutnya pada daerah lokasi yang kemerahan tadi dari sekitar penyuntikan tadi dia reaksinya itu terjadi bersifatnya ringan. Jadi tidak
berskala besar ya, dalam arti luka ataupun suntikan yang disebabkan oleh penyuntikan vaksin tadi itu sifatnya ringan. Ya, nah itu akan perlahan sembuh selama 2 hari jika dilakukan penanganan yang efektif ya. Penanganan tersebut yaitu seperti melakukan kompres ataupun pemberian anti nyeri dan tetap memberikan ASI. Nah, jadi hanya contohnya kerugiannya hanya seperti itu saja sih, tidak ada kerugian yang bersifat besar ya, tidak yang bersifat bagaimana, hanya saja keuntungannya tadi sudah saya jelaskan di awal dan kerugiannya itu efek samping saat memberikan pemberian imunisasi ini hanya seperti itu beserta dengan penanganannya telah saya jelaskan tadi. Itu Dewi. Tidak ada kerugian yang karena imunisasi ini adalah bersifat memberikan ataupun menambah sistem imun kekebalan tubuh pada anak itu yang diperoleh dari luar ya. Dia adalah salah satu upaya pengobatan ataupun penanganan agar si anak itu dapat tidak dengan mudah terjangkit penyakit. Nah, maka diberikannya imunisasi seperti itu ya. Nah, penyakit-penyakit yang sudah saya jelaskan tadi beserta dengan gejalanya, tanda dan gejalanya, penularannya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lingkungan-lingkungan yang tidak sehat. Maka dari itu diberikan vaksin terkait dengan penyakit-penyakit tersebut. Oke. Bagaimana? Sudah cukup dengan penjelasan yang Ibu berikan? Cukup, Bu. Bu, Dara ingin bertanya, Bu. Oke. Nah, Dewi tadi bagaimana, sudah puas ya dengan pertanyaan dengan jawaban yang Ibu berikan? Kalau sudah, kita lempar ke Dara ya. Yuk Dara, ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, jadi kan di lingkungan Bu, di lingkungan sekitar Dara, tetangga bukan, dia baru siap ngelahirin anaknya. Terus bukan dia selama anak dia ada 2 bulan itu, dia nggak pernah imunisasi anak dia tuh Bu. Jadi kan secara kita bidan, gimana cara kita menjelaskan kepada anaknya itu untuk imunisasi setiap beberapa tahap itu. Dara, Ibu kurang jelas ya dengan suaranya. Coba diulang kembali, coba. Jadi gini Bu, di lingkungan sekitar Dara ini kan ada ibu-ibu baru siap melahirkan Bu. Jadi pas di rumah sakit anaknya itu diimunisasi Bu. Terus pas dibawa pulang dan 2 bulan anak dia itu nggak diimunisasi sampai sekarang Bu. Gimana cara kita menjelaskan kepada ibunya untuk anaknya itu untuk diimunisasinya Bu, untuk imunisasi gitu Bu. Cara kita menjelaskan kepada ibunya. Pemahaman supaya anak dia itu untuk imunisasi Bu, pemahamannya. Oke, jadi pertanyaan Dara adalah bagaimana cara kita memberi penyuluhan ataupun konseling terkait imunisasi pada anak ya, biar Ya, si ibu tersebut mau memberikan imunisasi pada anak tersebut ya. Oke, ya Bu. Nah kita nggak perlu jauh-jauh ya Dara ya, untuk contoh seperti itu sangat banyak sekarang terjadi di kalangan masyarakat. Malahan ada juga petugas kesehatan sendiri tidak memberikan imunisasi pada anaknya. Nah, ya, jadi petugas kesehatan itu dia berkoar-koar ya, menekankan agar imunisasi lengkap, wajib dan diberikan kepada si anak. Diberikan. Nah, ya. Nah, itu kembali lagi kepada prinsip orang tua sendiri gitu ya. Ini kan imunisasi ini adalah program pemerintah, ya kan. Nah, jadi program pemerintah ini bukan dalam arti tidak memaksa ya, tapi membuka pikiran kepada masyarakat agar dapat meringankan ataupun agar dapat terhindar dari penyakit-penyakit ataupun wabah-wabah yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tadi. Nah, seperti itu. Salah satunya adalah pemberian imunisasi.
ya. Nah, pemberian imunisasi ini, imunisasi dasar ataupun imunisasi rutin itu wajib diberikan kepada anak guna agar tidak terpapar ataupun tidak terpajang dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tadi. Nah, kita kan nggak tahu nih kapan itu disebabkan dan bagaimana cara penularannya. Saat si anak itu berkontaminasi dengan seseorang, kita nggak tahu seseorang itu ternyata sudah ataupun sedang menderita penyakit, ya kan? Nah, salah satu ibaratnya seperti pembatas agar si anak itu tidak langsung terpapar, yaitu dengan diberikannya imunisasi. Nah, jadi ketika kita ingin menjelaskan kepada seseorang bagaimana keuntungan dari imunisasi tersebut, ya kita harus tahu dulu ya, apa manfaat dari imunisasi, apa saja bagaimana cara penanganan cara pemberian imunisasi, apa-apa saja vaksin yang akan kita berikan pada saat imunisasi gitu. Nah, kemudian di samping itu tidak hanya imunisasi, kita harus memikirkan juga gizi yang lengkap ataupun makanan-makanan yang dikonsumsi dan lingkungan yang sehat ketika si anak tersebut tumbuh dan berkembang. Seperti itu ya. Kadang mindset pada tenaga kesehatan terkait dengan imunisasi, tidak diberikannya imunisasi pada si anak, mungkin mereka dapat memberikan ataupun dapat menciptakan suatu sistem kekebalan tubuh secara alamiah ya, dan itu tidak didapati dari imunisasi, dari vaksin tersebut. Mungkin dapat didapati dari mana? Dari lingkungan yang sehat, dari makanan yang sehat. Nah, ya, dari gaya hidup yang sehat yang diberikan kepada si anak. Nah, ya, jadi kalau kita ingin memberikan, kita selaku tenaga kesehatan ya wajib menjelaskan apa itu imunisasi, apa-apa saja imunisasi yang akan diberikan, bagaimana cara imunisasi yang akan diberikan, pada usia berapa saja yang akan diberikan, keuntungan serta efek sampingnya wajib kita beritahukan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada masyarakat itu. Nah, mau mengikuti atau tidak, seperti itu, ya. Nah, jadi kita nggak bisa memaksakan. Kalau misalnya dari pertanyaan Dara sendiri, bagaimana Bu cara kita meyakinkan si ibu? Ya, kita dulu selaku tenaga kesehatan harus mengerti dan memahami dulu apa itu imunisasi. Nah, di samping itu juga kita juga harus tahu bagaimana perkembangan zaman sekarang yang dulu sebelum adanya imunisasi sama sekarang yang sudah ada imunisasi. Jadi kita harus memberikan gambaran-gambaran dulu seperti itu kepada masyarakat. Sehingga dari gambaran-gambaran tersebut munculnya pikiran positif masyarakat sehingga masyarakat ingin melakukan imunisasi. Seperti itu ya, Dara ya. Oke. Ya, baik, Bu. Untuk sesi pertanyaan sudah kita akhiri ya, untuk 3 pertanyaan Ibu rasa sudah cukup. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkannya lagi dengan materi yang selanjutnya yang nanti akan saya jelaskan itu di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini akan saya akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini karena mengingat waktu sudah di jam 12. Nah, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup paham dan cukup dapat diterima oleh mahasiswa semuanya, dan Ibu mau ada feedback ya. Jadi dari penjelasan yang Ibu jelaskan, maka kalian dapat mengerti dan memahami bagaimana memberikan konseling kepada Ibu terkait dengan imunisasi ya. Nah, juga semuanya paham dengan penjelasan. Adapun mahasiswa yang tidak bertanya, ya saya harapkan mungkin kalian dapat memahami. Ya, maka baiklah kalau begitu untuk materi hari ini terkait dengan tentang imunisasi, saya rasa sudah cukup dapat dipahami. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan jumpa kembali pada minggu depan, insya Allah jika diberikan waktu dan kesehatan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.